Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di ayat sebelumnya Al-An'am 8 wa qalu laula unzila alaihi. Mereka orang yang ingkar itu, yang mendustakan Rasul itu. Laula unzila alaihi malak. Mengapa tidak diturunkan saja kepadanya Muhammad malaikat temanmu? Orang kalau sudah ingkar gitu, laula unzila alaihi malak, turunin saja malaikat, nggak usah kamu lah. Ucapan-ucapan orang yang mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-An'am ayat 9, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu. Allah lantas menjelaskan lagi, sekiranya walau ja'alnahu, sekiranya kami menjadikannya Rasul itu malakan, dari malaikat itu, la ja'alnahu rajulan, pasti kami jadikan ia malaikat pun berwujud manusia, seorang laki-laki. Artinya apa? Bagaimana mungkin kalian minta turun malaikat sebagai Rasul, sedangkan kamu adalah manusia. Malaikat yang nggak bisa dilihat oleh mata manusia. Allah menjawab itu permintaan orang-orang yang ingkar. Kalaupun saya turunkan malaikat jadi Rasul, pun akan sama. Malaikat itu akan berwujud manusia laki-laki. Walalabasna alaihim ma yalbisun, dan pasti dan pasti kami jadikan ragu alaihim terhadap mereka ma yalbisun, apa yang mereka lakukan. Kutipan 307 ada di bawah pojok kanan. Kalau Allah mengutus malaikat pun sebagai Rasul, Allah mengutusnya dalam bentuk manusia, malaikat yang berwujud manusia. Kenapa? Karena manusia tidak dapat melihat malaikat. Bagaimana mungkin Rasulnya berwujud malaikat yang manusia itu sendiri tidak bisa melihat? Dan tentu juga mereka akan berkata, karena malaikat berwujud manusia ini, mereka pasti akan mengatakan apa? Ini bukan malaikat, ini mah hanya manusia biasa kayak kita juga. Artinya apa? Ya ragu-ragu juga jadinya. Itulah karakter, ya, tindak tanduk, sikap, ucapan, lisannya orang-orang yang mendustakan Rasul, ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, pasti melawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Walaqad istuzi'a bi rusulin min qablik. Ayat 10-nya Al-An'am, walaqad istuzi'a, sungguh telah diperolok-olok. Siapa? Bi rusulin min qablik, utusan-utusan sebelummu wahai Muhammad. Tidak usah kamu terlalu dipikirkan ucapan mereka, tingkah laku mereka yang bagimu itu, ya, menyusahkanmu. Tidak usah dipikirkan, kurang lebih seperti itu. Rasulku dulu pun, kurang lebih itu tuh, berolok-olok juga tuh sebelummu tuh, itu. Apa ya bahasanya ya? Allah ingin sudah nggak usah dipikiri ucapan-ucapan mereka.
yang memperolok-olokmu, kan begitu. Fahaqqa billadzina sakhiru, maka azab billadzina sakhiru minhum, orang-orang yang mencemooh itu. Artinya apa? Endingnya bagi orang-orang yang mendustakan Rasul itu pasti kebinasaan, gitu kan lebih. Azab maka nubi yastahzi'un, apa yang telah mereka olok-olokkan itu. Allah alam bisawab. Al-An'am 11, Qul siru, lantas Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, siru fil ardh, orang kafir, bilang, coba kalian tuh perhatikan, jelajahilah di bumi. Summang zulu, kemudian perhatikanlah kaifa kana akibatul mukazzibin. Perhatikan tuh bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasulku. Biar dia tahu kan begitu, bahwa endingnya, akhirnya, ujungnya itu pasti binasa bagi mereka yang tidak mempercayai utusan Allah. Lihat, suruh lihat ke belakang, lihat dari cerita-ceritanya, hilang, nggak ada, binasa. Allah binasakan. Kenapa? Ingkar sih sama Allah, berbuat kezaliman. Mari sudah saya sampaikan sebab-sebab Allah membinasakan satu kaum. Di antaranya apa? Ingkar, kafir, berbuat kezaliman, mendustakan Rasul-Rasulnya. Allah alam bisawab. Terakhir Al-An'am 12, Qul liman ma fis samawati wal ardh, katakanlah wahai Muhammad, liman ma fis samawati, coba tanyakan pada mereka, siapa pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Qul, katakanlah lillahi, katakan wahai Muhammad, jelasin pada mereka, lillahi, milik Allah semuanya. Kamu cuma numpang, baik orang kafir, diberi makan sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, kasih tempat, bukannya bersyukur, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, malah berseberangan menantang Allah dan Rasul. Kataba ala nafsihi rahmah, padahal dia Allah itu menetapkan ala nafsihi, atas dirinya itu apa? Ar-Rahmah, kasih sayang pada makhluk-makhluk. Allah itu sayang sebenarnya dengan makhluk yang dia ciptakan. Dikasih kesuburan tanah, biar tanaman pada tumbuh, ada buat makan dah tuh. Dikasih sehat, dikasih rezeki, suruh sholat nggak mau, nggak bersyukur. Allah itu sayang loh sama kalian. Kamunya ada. Makanya jelas tuh dalam ayat lain Allah berfirman, orang-orang yang banyak dosa, maksiat, yang menzalimi dirinya, tidak usah kamu pesimis, minta ampun, taubat kepada Allah. Tuh Allah saking sayangnya Allah kepada makhluknya yang ingkar itu. Pintu lebar terbuka, taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Allah berfirman, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Semuanya itu akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan tindak tanduknya, perbuatannya waktu di dunia. Kapan? Ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Dan hari itu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun.
Terus Allah tutup ayatnya ini, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang yang rugi itu orang yang merugi, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, fahum la yu'minun, nggak percaya, nggak beriman kepada Allah. Apapun yang datang dari Allah diingkari, dibantah, didurhakai, tidak mau mentaati perintah-perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Artinya apa? Para jamaah yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Saya coba mengutip satu ayat Al-Maidah. Ayat 10. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir, yang ingkar, sudah kafir ingkar, wa kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ashabul jahim, mereka lah penghuni neraka jahim. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah keimanannya, tetap dalam Islam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa